Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Bersyukur kami bisa bangun dalam keadaan sehat, semua oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Sebentar sebelum kami melakukan aktivitas kami, biar Engkau yang pimpin langkah kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Jangan mengecewakan Tuhan atau mengecewakan Tuhan. Mengecewakan Tuhan. Wow. Mari kita buka Markus 11 ayat 12 sampai 14. Sekali lagi Markus 11 ayat 12 sampai yang ke-14. Saya akan membacakan dengan perikop Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dari perikop tersebut kita mendapati ada beberapa hal yang membuat Yesus kecewa ketika sampai di pohon ara. Sekali lagi, ada beberapa faktor yang membuat Yesus kecewa sampai-sampai mengutuk pohon itu. Yang pertama, di mana ketika pohon tersebut memiliki daun, tetapi ketika Yesus datang tidak ada buahnya. Kenapa demikian? Karena justru ketika pohon yang memiliki daun lebat seharusnya memiliki buah. Tapi didapati Tuhan Yesus tidak ada satupun buah di situ. Yang kedua, pohon tersebut tidak berbuah dalam segala musim. Tadi dikatakan bahwa sebab memang bukan musim buah ara. Tapi kenapa Tuhan Yesus tampaknya ingin sekali mencari, sekalipun belum musimnya. Nah, ini beberapa faktor yang membuat Yesus kecewa datang ke pohon tersebut. Karena kondisi Yesus pada waktu itu adalah lapar, sehingga dia membutuhkan makanan. Dan ketika ia melihat pohon ara, ekspektasi Tuhan Yesus begitu besar terhadap pohon itu. Tetapi apa yang didapatinya tidak ada. Oleh sebab itu, ini menggambarkan kehidupan kerohanian kita. Ini menggambarkan kehidupan orang-orang percaya, di mana orang percaya juga seringkali didapati oleh Tuhan tidak memiliki buah, sekalipun lebat daunnya. Apa gambaran daun ini dalam kehidupan kita? Daun di sini menggambarkan bahwa kehidupan kita yang dari luar tampaknya rohani, yang dari luar tampaknya suci, kudus, pelayanan, rajin ibadah. Tetapi ketika Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat sikap kita, perbuatan kita hari demi hari tidak menghasilkan buah. Itu yang pertama, penggambarannya terhadap kita. Yang kedua, Tuhan ingin supaya kita berbuah bukan karena situasi tertentu. Contoh, ketika dalam situasi yang mungkin baik-baik saja, kita juga baik, kita juga semangat mengikut Tuhan.
Tapi ketika ada tekanan, ada masalah, apakah kita bisa tetap berbuah? Apakah kita tetap bisa melayani Tuhan dengan sukacita? Apakah kita tetap bisa bersukacita di sepanjang hari kita? Kedua hal ini menggambarkan kehidupan orang percaya. Lantas, bagaimana supaya kita tidak mengecewakan Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa mengatasi kedua hal yang tadi? Mari, yang pertama, kita miliki hidup yang berbuah, bukan hanya daun saja. Kalau kita sudah melayani di gereja, dimanapun itu, orang-orang melihat kita dari luar, tampaknya wow, luar biasa. Kita usahakan dalam kehidupan kita juga, kita bisa sesuai dengan yang di luar. Kalau daun kita lebat, maka buahnya juga harus lebat. Kalau kehidupan rohani kita kalau kegiatan rohani kita banyak, maka seharusnya kita bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita berbuah dalam segala musim. Artinya, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus mampu menghasilkan buah. Hari-hari ini, siapa di antara kita yang mengalami tekanan, masalah, jangan sampai kita menggunakan alasan itu untuk tidak berbuah. Justru disitulah Tuhan ingin melihat kita, apakah mampu, apakah bisa berbuah, sekalipun Tuhan izinkan cobaan terjadi dalam hidup kita. Wow, ini luar biasa. Oleh sebab itu, kedua hal ini membuat hati Tuhan senang, membuat Tuhan berkenan atas hidup kita. Yang pertama, hidup kita harus berbuah, bukan hanya dari daun saja. Yang kedua, kita harus berbuah dalam segala musim. Puji Tuhan, sampai di sini renungan firman Tuhan pagi hari ini, biar memberkati kita semuanya. Mari sebelum kita menutup dan melanjutkan aktivitas kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami jangan mengecewakan Tuhan. Supaya kami tidak mengecewakan Tuhan melalui hidup kami, hidup yang berbuah. Tidak hanya dari daun saja, melalui hidup kami yang selalu berbuah dalam segala musim. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.